Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seda Wijayanti dengan NIM 23611030157. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan uji perbandingan. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan sedikit bahwa dalam uji perbandingan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jika kita membandingkan dua kelompok, maka kita menggunakan uji T, di mana apabila variabelnya numerik dan kategorik, maka kita menggunakan analisis independen samplalitas. Sedangkan apabila variabelnya numerik dan numerik, maka kita menggunakan analisis prioritas. Yang kedua, jika kita membandingkan lebih dari dua kelompok, maka kita menggunakan uji ANOVA. Baiklah, kita sekarang membuka Excel-nya. Baiklah, lalu kita copy, Ctrl C. Selanjutnya kita buka IBM SPS-nya. Pastikan berada di data view, lalu kita paste with variable next. Analisis pertama yang akan dilakukan adalah assessment. Gunanya untuk mengetahui berapa rata-rata perbedaan rasa antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Karena jenis kelamin ini merupakan kategorik, maka pada variabel view kita ganti menjadi 1 untuk laki-laki, add, lalu 2 untuk perempuan. Add, lalu oke. Lalu kita kembali ke data view. Maka pada jenis kelamin ini sudah berupa kategori yaitu laki-laki dan perempuan. Dan lanjut kita analisis mens, yaitu klik analyze, compare mens, kita pindahkan rasa ke dependen dan jenis kelamin ke independen. Lalu kita oke. Inilah hasil rata-rata antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Di mana untuk laki-laki bernilai 4,0857. Sedangkan perempuan 4,4000. Selanjutnya kita menganalisis independen sampel dites. Dikarenakan jenis kelamin itu kategorik, sedangkan rasa itu numerik, maka kita menggunakan independen sampel dites untuk melihat perbedaan rasa antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Caranya, klik Analyze, Compare, lalu klik Independent Sample Dites. Rasa kita pindahkan ke test variabel dan jenis kelamin dipindahkan ke grouping variabel. Lalu kita klik Depend Group. Kita isi grup 1 menjadi angka 1, grup 2, 2. Lalu Continue. Lalu oke. Kita lihat nilai signifikannya 0,539, lebih besar dari 0,05. Maka tidak ada perbedaan rasa jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dan
Juga terlihat pada nilai match-nya laki-laki 4,0857 dan perempuan 4,400. Selanjutnya, kita kembali ke Excel. Selanjutnya, ada dua nilai variabel yang akan kita uji, yaitu sebelum dan sesudah. Selanjutnya, kita copy, Ctrl C, lalu kita buka IBM, kita tambah data baru, klik kanan, lalu paste with variable names. Data statistik sesudah dan sebelum belajar sama-sama numerik, maka kita dapat menggunakan analisis pair sample t-test. Caranya, klik Analyze, Complements, lalu klik Paired, lalu klik Pair Sample t-test. Masukkan nilai statistik sebelum ke variabel 1 dan nilai statistik sesudah ke variabel 2. Lalu kita okekan. Bisa kita lihat pada pair sampel t-testnya 0,00 yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara nilai sesudah dan sebelum belajar. Selanjutnya, kita kembali ke data Excel. Kita buka kolom ANOVA baru. Kita Ctrl A. Lalu Ctrl C. Lalu kita buka IBM. Buka data baru. Lalu kita klik paste with variable names. Lalu kita klik variable view. Pada bagian e-commerce, value-nya kita ganti menjadi 1, Shopee, add, 2, Tokopedia, add, 3, Lazada, add, 4, Bukalapak, add, 5, Blibli, add, lalu oke. Jadi, ada 5 e-commerce yang kita bandingkan pada uji analisis Sanova ini. Kita akan melihat perbedaan antara beberapa e-commerce terhadap beberapa penjualan produk, yaitu baju, sepatu, sandal, tas, dan celana. Dengan ini, kita akan melihat dengan caranya klik Analyze, Complement, klik One Way ANOVA. Untuk variabel baju sampai ke celana, kita pindahkan ke dependent list. Lalu e-commerce dipindahkan ke faktor. Lalu, pada bagian option, kita checklist pada deskriptif dan homogeneity. Lalu continue. Dan pada post hoc, kita checklist di LSD. Lalu kita klik continue. Lalu oke. Inilah hasil uji analisis ANOVA-nya. Dapat dilihat pada penjualan baju di e-commerce Shopee lebih banyak dibandingkan Tokopedia, Lazada, Bukalapak,
Blibli, dan Blibli. Lebih banyak penjualan di e-commerce Shopee. Selanjutnya, kita lihat ada perbedaan di e-commerce tersebut. Caranya kita lihat di post hoc-nya. Di sini terlihat penjualan baju di Shopee dan Tokopedia yaitu 0,969, lebih besar dari 0,05. Maka tidak ada perbedaan antara penjualan baju di Shopee dan di Tokopedia. Begitu juga seterusnya. Lazada, Bukalapak, Blibli sama-sama lebih besar daripada 0,05. Maka sama-sama tidak ada perbedaan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.